Oke, saya ingin menjelaskan bahwa salah satu fungsi tugas dan fungsi BMKG adalah memberikan tanda waktu nasional. Dan tanda waktu nasional ini adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Jadi setiap negara itu punya tanda waktu nasionalnya sendiri. Dan di Indonesia itu adalah yang diberi tugas oleh pemerintah kita dan berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2009, BMKG lah yang memberikan informasi tanda waktu atau sebagai time service provider tanda waktu nasional di Indonesia. Nah, tanda waktu ini diambil dari jam atom ya. Kita menggunakan atom cesium 133. Kenapa jam atom? Karena getarannya itu paling stabil saat ini. Jadi koreksinya itu 10 pangkat minus 14 second. 10 pangkat minus 14 second. Artinya kalau terpasang ya jam atom tersebut tidak perlu dikoreksi lagi sampai dia masa peluruhan atomnya habis. Beda dengan bandul. Ya, bandul satu simpangan, 1 detik adalah 1 simpangan. Nah, bandul itu terkait dengan gaya berat, gaya gravitasi bumi. Nah, setiap lintang itu pasti berbeda-beda nilai berat bandulnya. Untuk di wilayah Khatulistiwa tentunya sudah diikuti oleh disesuaikan dengan gaya berat senilai gaya gravitasi di lintang tersebut. Nah, bandul masalahnya adalah mekanik terkait dengan peluruhan jam. 1 detik bisa nggak pasti. Nah, kemudian kita meningkat. Jam-jam yang kita pakai saat ini yang ditulis quartz itu adalah mineral kuarsa yang dikasih arus sehingga memiliki getaran yang stabil. Nah, getaran stabil itu 1 detik itu dipertahankan supaya 1 detik itu tetap pada simpangan resolusinya 10 pangkat minus 9. Nah, masalahnya adalah ketika kita menggunakan jam kuarsa itu terjadi drift kesimpangan 0,6 detik 1 hari. Jadi jam kita harus selalu terkoreksi. Jam-jam yang kita pakai, jam tangan, jam di rumah, itu harus dikoreksi, disinkronkan dengan apa? Dengan stratum nolnya. Stratum nolnya yaitu jam atom BMKG, yang ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk melakukan sinkronisasi ini. Yaitu alamatnya ntp.bmkg.go.id, seperti ini. Nah, tujuannya apa? Sekarang banyak sekali masjid-masjid yang sudah punya jam azan secara web, berbasis web. Nah, sebenarnya jam itu bisa disinkronkan dengan ini, sehingga azannya bisa berbarengan nanti. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti perbankan, terus CCTV, ya. Kasus kemarin, kasus yang Ferdy Sambo, CCTV-nya ternyata berbeda-beda. Nah, itu target salah satu sosialisasi dari BMKG. BMKG harus bersosialisasi ke masyarakat ya. Nanti kita terus berjalan untuk CCTV di kabupaten kota mensinkronkan diri dengan jam BMKG. Ya. Sistemnya seperti apa, Pak? Sistemnya ini di BMKG pusat, jam atomnya ada di BMKG pusat. Ya, jam atomnya itu kita punya 2 jam atom yang tersinkron. Ya, jam atom itu nanti kita lempar ke web menggunakan protokol namanya Network Time Protocol. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dalam kondisi waktu tertentu harus berpatokan sama jam ini nanti. Iya, ini cocokkan. Iya, berkaitan dengan hukum nantinya. Terkait dengan ada kejahatan misalnya. Terkait dengan kejahatan misalnya kalau misalnya jam CCTV-nya itu tidak cocok, maka secara hukum tidak kuat. Misalnya jam CCTV-nya tidak pernah tersinkron. Misalnya ada malingnya itu jam 4 sore. Tapi di jam sistem, di CCTV itu udah jam 6 sore. Secara realistik itu masih terang. Ya. Nanti malingnya bisa bilang, oke, itu saya, tapi sebenarnya bukan saya. Kenapa? Karena saya mau malingnya jam 6 sore. Bukan jam 4 sore, kan gitu, seperti itu. Jadi yang memang secara hukum dikuatkan oleh undang-undang tadi. Jadi untuk kita mensinkronisasikan jam kita dengan jam BMKG, khususnya di PC kita bisa melihat, kita buka control panel. Nah, di control panel ini kita pilih clock and region, set time and date di bagian date and time,
Lalu di sini bagian tab Internet Time, kita change settings. Nah, di sini awalnya semua jam adalah mengacu pada time.windows.com. Lalu bisa kita ganti ntp.bmkg.go.id atau bisa juga jam.bmkg.go.id. Nah, setelah itu kita update now. Dia akan muncul perintah setelah itu the clock was successfully. Artinya PC ini sudah mengacu pada jam bmkg.go.id. Kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini dia sudah sesuai dengan jam bmkg.go.id atau jam atom BMKG.